Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Bapak Kepala Desa Karangmojo Balong yang dirahmati Allah, Takmir Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para remaja masjid, Bapak Ibu semua hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas hidup kita, baik iman, ilmu maupun amal. Mengapa kita kok selalu meningkatkan kualitas, Bapak Ibu? Karena ternyata hidup ini dipermainkan sesuai dengan kualitas. Hamma yuwallu alaikum. Jadi hidup ini ternyata dipermainkan sesuai dengan kualitas. Makanya kalau kita tidak berkualitas, apapun lembaga, sekolah, pondok pesantren, ya, masjid, majelis taklim, ini kok tidak berkualitas, maka akan ditinggalkan oleh jamaah. Jamaah akan memilih yang terbaik. Sehat Bapak Ibu? Bahagia? Kenapa bahagia? Halo? Kenapa bahagia? Karena sehat. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah saya hadir di sini. Ini sebuah rahmat yang luar biasa, ya. Karena yang saya hadapi di depan saya ini adalah calon-calon penghuni surga. Kok ada yang enggak amin Pak, yang sana Pak? Yang saya hadapi ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, orang-orang yang disediakan Allah masuk surga, surganya Allah Bapak Ibu, okay, ini akan mendapat kenikmatan yang luar biasa. Ada yang tahu kenikmatan-kenikmatan di surga yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa yang pertama Pak? Apa Pak? Kenikmatan surga yang pertama, Bu, ada yang tahu? Halo? Ayo, siapa yang tahu nanti dapat door prize ya? Siapa yang tahu? Kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, coba perhatikan Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Qiyamah ayat 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yauma idin nadirah. Wajah penghuni surga pada saat itu berseri-seri. Halo? Halo? Wajah penghuni surga itu wajahnya berseri-seri. Seperti siapa? Seperti siapa? Ya seperti penjenengan semua di sini nih Bapak Ibu. Nggih, amin nggih. Nah, wajahnya berseri-seri. Yang kedua, ila rabbiha nadhirah.
Ini Al-Qiyamah 23. Kepada Tuhannya dia melihat. Maksudnya apa? Ulama mengartikan ayat ini, Allah akan menunjukkan dirinya kepada para penghuni surga nanti di yaumul qiyamah. Di dunia nggak bisa ya, di yaumul qiyamah. Jadi ini kenikmatan yang paling tinggi di yaumul qiyamah adalah di samping masuk surga, orang-orang yang masuk surga itu akan melihat wajah Allah. Niki Bapak Ibu. Makanya kita harus apa? Bersemangat untuk meraih surganya Allah. Niki Bapak Ibu yang kami hormati. Coba sebelumnya semua tangan digerakkan dulu, coba seperti ini, digerakkan seperti saya. Kompak Bapak Ibu, digerakkan, oke. Ini biar fokus. Ini kelihatannya masih ada yang belum fokus. Semakin cepat, Pak. Semakin cepat. Semakin cepat ya, letakkan pada dagu. Dagu. Maksudnya dagu di sini Karangmojo ini. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Satu lagi, enggak boleh keliru nggih. Enggak boleh keliru nggih. Saya akan mengatakan sesuatu. Nanti ketika ada kata-kata Masjid Baitur Rahman mengaji, Bapak Ibu silahkan ikuti perintah saya. Kalau belum ada kata-kata Masjid Baitur Rahman mengaji, jangan ikuti perintah saya. Fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina, ya kan? Oke. Diawali dulu tangan kanan ke atas. Kan belum ada kata Baitur Rahman mengaji. Loh, mboten ngapus ini Bu, nggih. Ini permainan Bapak Ibu nggih. Game nggih. Enggak apa-apa. Ini dalam istilah psikologi namanya salah paham. Halo, apa Bu? Apa Pak? Salah paham. Ada yang tahu artinya salah paham? Ada yang tahu artinya salah paham? Apa Bapak Ibu? Keliru. Apa Pak? Salah paham artinya? Salah pengertian. Salah paham itu artinya penjenengan salah, saya paham Bapak Ibu, gitu kan. Ini yang betul, okay? Jadi penjenengan salah, saya paham. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah, okay? Ini selingan, okay? Nyuwun pangapunten mboten ngapusi lho, belas mboten punya niat ngapusi kula wau. Kersane fokus, ya mboten ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malam ini kita niat mengaji, menuntut ilmu, nggih. Menurut Ibnu Rajab, Bapak Ibu, menuntut ilmu itu jalan pendek menuju surga. Halo. Jalan pendek menuju surga. Karena pendek maka yes. Karena pendek maka cepat. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan pendek menuju surga, karena pendek maka cepat untuk mencapai surganya Allah. Inilah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka berbahagialah panjenengan menjadi ahli majelis ilmu. Dan termasuk luar biasa ini kalau lihat Pak Takmirnya ini. Ustadz Sarkam ini termasuk sudah banyak malang melintang ya. Jadi sudah banyak berpeng apa Bu? Berpeng apa? Berpengaruh Bapak Ibu. Jadi beliau itu termasuk berpengaruh ya. Jadi insya Allah gampang untuk mendatangkan massa. Bahkan nggak hanya berpengaruh saja, berpengapa? Beliau berpengapa? Apa? Berpenghasilan juga Bapak Ibu ya. Karena PNS ya. Karena PNS. Oke Bapak Ibu,
Ada maulid Nabi, ada maulud. Nah, apa bedanya maulid dengan maulud? Ada yang tahu? Kalau maulid, apa Bapak? I ya, I. Kalau maulud, U. Betul. Yang kedua, maulid ini berkaitan dengan tempat dan waktu. Kalau maulud itu berkaitan dengan orangnya. Jadi akan berbicara tentang perjuangannya. Ya. Ini maulud, Pak Ibu. Nah, kita akan mengkaji tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah ini kok penting kita peringati, Bapak Ibu? Halo? Halo? Mengapa? Mengapa? Karena Rasulullah itu adalah di Al-Quran dinyatakan merupakan suri toladan yang baik, yang utama. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan yang baik, suri toladan yang utama, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut asma Allah. Niki Bapak Ibu, jadi pentingnya mengapa kita kok meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad itu adalah suri teladan yang baik, suri teladan yang luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan para sahabat. Wahai sahabatku, aku pengen atau kangen dengan saudaraku, kata Rasulullah pada sahabat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasul? Bukan, kata Rasul. Kamu antum sahibi, kamu adalah sahabatku. Jadi kamu bukan saudaraku, kata Rasul. Lantas siapa Rasul yang dimaksud saudara itu? Siapa Bapak Ibu kira-kira yang dimaksud saudara menurut Rasulullah siapa? Sinten? Orang yang tidak ketemu Rasulullah tetapi beriman kepada Rasulullah. Niki Bapak Ibu. Siapa? Siapa? Orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi beriman pada Rasulullah siapa? Penjenengan dan kita ini Bapak Ibu. Inilah Pak, Masya Allah. Masya Allah. Apa semua orang-orang ketika Rasulullah ketemu itu semuanya beriman pada Allah dan Rasulnya? Beriman enggak Bapak Ibu? Semuanya beriman enggak? Tidak. Ada Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Halo? Abu Jahal, Abu Sofyan, ini sebelum masuk Islam ya, Abu Sofyan, dan sebangsa abu-abuan yang lain itu Bapak Ibu. Ada Abu Gosok, gitu. Itu tidak beriman Bapak Ibu. Tapi kita yang jauh dari Rasulullah, Masya Allah, kita menjadi orang-orang yang beriman. Bahkan tidak hanya cukup beriman, kita juga beramal soleh sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Bapak yang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Rasul dan Allah ini
tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada siapa? Tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada diri sendiri, cinta pada hartanya, cinta pada sawahnya, cinta pada kebunnya, nggih. Gak boleh, Pak. Jadi cinta pada Rasul dan Allah atau Allah dan Rasul ini tidak boleh mengalahkan termasuk cintanya pada diri kita sendiri, nggak boleh, Pak. Jadi harus apa? Cinta Allah dan Rasul itu harus cinta nomor satu. Bapak Ibu ya. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta Umi Abi. 1, 2, 3 cinta semuanya. Nah, kan gitu lagunya, nggih. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini sebenarnya makhluk yang sangat mulia. Di Quran surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kasirim mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada Bani Adam. Bani Adam itu siapa, Bapak Ibu? Bani Adam itu siapa? Kita semua. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi Allah beri kemuliaan pada kita fil barri wal bahri, memudahkan angkutan di darat dan di laut. Allah memberikan rezeki yang baik-baik dan Allah melebihkan kelebihan yang sempurna atas makhluk-makhluk yang telah diciptakan. Jadi luar biasa, Bu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, jadi ayat ini Bapak Ibu, Allah tuh membanyak kepada kita ini, memberikan kemuliaan yang luar biasa. Apa kemuliaannya? Kita bisa berdiri dengan tegak. Ini kata Ibnu Katsir, bisa berdiri dengan tegak, bisa berjalan dengan 2 kaki. Kalau binatang berjalan dengan berapa kaki, Bu? Halo? Kalau binatang berjalan dengan berapa kaki? Ya ada yang 2, ada yang 4 gitu. Ada yang 3 ya. Kalau satunya putus. Jadi ini kemuliaan. Kita bisa makan dengan mulut, dengan tangan, ya. Tapi binatang makan dengan mulut. Ini kemuliaan pada kita, Bapak Ibu. Diberi rezeki yang baik, diberi tanaman-tanaman yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, masya Allah. Tanaman-tanaman yang indah, berbagai macam tanaman buah-buahan bisa tumbuh dengan subur di negeri kita ini, luar biasa. Niki Bapak Ibu. Kemudian Allah juga memberikan akal. Dengan akal bisa membuat apapun, berkreasi manusia itu. Inilah Allah telah memberikan kemuliaan pada manusia. Bahkan dengan semua makhluk yang diciptakan, manusia itu paling mulia, Bapak Ibu. Dengan setan mulia mana? Halo? Dengan setan mulia mana? Manusia. Dengan jin masih mulia manusia. Bahkan dengan malaikat pun mulia mana? Mulia manusia. Buktinya apa kalau manusia itu lebih mulia dari malaikat? Halo? Buktinya apa, Bapak Ibu? Buktinya apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam di surga, malaikat pun
disuruh bersujud kepada Adam. Gitu. Bersujudnya Adam. Maaf, bersujudnya malaikat kepada Adam. Ini bukan berarti malaikat menyembah Adam, Bapak Ibu. Tapi itu sebuah bentuk penghormatan. Penghormatan siapa? Malaikat kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Inilah kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi. Masya Allah. Dan kita juga diberi syariat. Ini kemuliaan, Bu. Diberi Nabi, Rasul, nggih. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang kita tiru dari Rasulullah? Halo. Apa Bapak Ibu yang kita tiru apa? Kira-kira apa yang kita tiru? Rasulullah itu pertama Bapak Ibu selalu menggunakan sesuatu dimulai dari kanan atau kiri? Halo. Kalau pakai sepatu sandal dimulai dari kanan atau kiri? Kanan. Melepas kiri. Masuk ke WC kiri, keluar kaki kanan. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Mau makan berdoa. Doanya apa? Doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur? Doanya? Halo? Bismikallahumma ahya wa bismika amud. Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaiton ma rozaqtana. Tambahannya, Bu, gitu. Halo. Halo. Itu tambahan doanya, nggih, Pak. Nggih. Yang sudah suami istri, nggih. Bapak yang dirahmati Allah. Makan pun, halo. Rasulullah itu makan juga dengan tangan kanan. Terus sambil duduk. Halo? Halo? Enten sing makan dengan berdiri? Makan dan sambil berdiri ada? Di mana? Di mana, Pak? Mantenan. Masya Allah. Kok gak eman-eman ngono lho? Nggih. Yang laki-laki pacakane ganteng, sing ibu-ibu cantik luar biasa sarimbit. Nggih. Bareng waktunya dahar kok jumeneng nggih. Halo. Bapak Ibu, halo. Jangan diulangi nggih. Halo. Jangan diulangi nggih. Jadi kalau punya hajat, pesta apapun disiapkan kursi yang cukup. Kemudian ada pemandu yang memandu Bapak Ibu, silahkan pinarak lenggah ketika dahar dan nunjuk. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Mengapa makan dan minum dengan berdiri kok tidak boleh kita lakukan? Itu karena perilaku setan. Nih Bapak Ibu. Niki yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita ambil dari Rasulullah? Rasulullah itu memiliki sifat utama. Yang pertama, sidik. Halo? Halo? Sidik artinya apa? Sidik benar. Halo? Sidik artinya benar. Jadi Rasulullah tidak pernah berbohong, gak pernah berdusta, Pak. Gak pernah berdusta. Rasulullah itu sidik, tidak pernah menyembunyikan. Nah, menyembunyikan.
Seperti ibu-ibu itu menyembunyikan duit gitu, Bu. Betul, Bu. Maksudnya ditabung ngoten lho, Bu, nggih. Menyembunyikan nggih. Menyembunyikan niki Bapak Ibu, nggih. Yang kedua apa? Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi kalau Allah memberikan wahyu kepada Muhammad atas perantara malaikat Jibril, kemudian disuruh menyampaikan ke umatnya, Bapak Ibu, Rasulullah amanah, nggak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini amanah, Bu. Kemudian yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Halo, apa yang disampaikan? Ayat-ayat Allah. Berarti tabligh ngeten iki kalau kita meniru Rasulullah, apakah hanya tugasnya mubalik saja Bapak Ibu? Halo. Halo. Siapa yang bertugas menyampaikan? Siapa? Sinten? Semua umat Muhammad ini wajib, Bu, menyampaikan tabligh ini. Balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya, ada yang bisa ceramah, pakai ceramah. Ada yang bisanya nyanyi tadi, nggih. Nyanyi, menyanyi. Ada yang pakai tenaga. Itu termasuk juga Pak, bagian dari tabligh, Pak. Ada yang dengan uangnya. Wis butuhe piro acara iki? Aku sing bayari. Enten, Pak. Halo. Enten. Contone ngoten nggih. Contone. Nah, ini jadi ini tabligh, Pak. Jadi tabligh itu menyampaikan tugas kita semua berdakwah, termasuk penjenengan ngaji malam hari ngeten iki. Ibu-ibu yang bawa pelangan. Ini termasuk sudah tabligh, Bu. Sudah tabligh. Jadi enggak hanya ketua takmir tok yang dapat pahala, semua yang rawuh di sini saling bau membau, tawa'anu 'alal birri wat taqwa wala tawa'anu 'alal ismi wal 'udwan. Inilah bagian dari tabligh. Dan yang keempat, napa Bapak Ibu, sifat utama Rasulullah? Fatona. Fatona artinya apa? Halo. Cerdas. Pinter. Jadi Rasulullah itu pinter memberikan pesan-pesan, menyampaikan pesan kepada umatnya, pada umatnya. Tidak salah, Bu, karena pinter. Jadi menangkap pesan dari Allah. Wah, ayat ini penjelasannya seperti ini, ayat ini seperti ini. Luar biasa Rasulullah itu. Cerdas. Oke. Nah, orang Islam juga harus cerdas. Makanya dengan majelis ilmu seperti inilah yang akan mencerdaskan apa? Kaum muslimin. Niki Bapak Ibu. Jadi ada 4 sifat utama tadi. Yang pertama apa? Halo? Sidik. 2 amanah. Tabligh. Fatona. Niki Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, akhlaknya apa? Al-Quran. Akhlaknya itu kuluhul Quran. Akhlaknya Al-Quran, Bu, nggak main-main Rasulullah itu. Karena Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Jadi otomatis semua kandungan Al-Quran itu ada dalam diri Rasulullah. Makanya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Makanya kita
teladani itu sangat luar biasa. Niki Bapak Ibu, Rasulullah itu juga tidak menyombongkan diri. Nah ini Bapak Ibu, berikutnya Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga Pak. Halo, dijamin masuk surga. Jadi pernah suatu saat istrinya berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa oleh Allah, kok masih melaksanakan sholat tahajud? Sudah dijamin loh Pak. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Niki Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, maksum, dijaga oleh Allah. Itu pun saya bersyukur pada Allah dengan melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajudnya itu sampai kakinya bengkak Bu Rasulullah itu nggih. Halo. Kalau jamaah Baitur Rahman nggih ngaten? Nggih Bu. Sampai kakinya bengkak napa? Masya Allah. Niki Rasulullah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ini juga sangat mulia ketika menempatkan dirinya dalam keluarga. Memanggil istrinya itu ya Aisy, ya Humaira, ya Humaira. Apa Humaira itu? Pipi kemerah-merahan. Lah Pak Darmani pernah memanggil istrinya begitu? Tadi saya berangkat juga izin ke istri saya, ya Humaira. Saya gitu Bu tadi Bu. Abi mau ngaji ke Karangmojo. Oh iya Abi, doakan mudah-mudahan lancar. Saya juga begitu Bu, ya Humaira gitu. Ya pas nepak ini ki wau Bapak Ibu nggih. Perperune kena cerita ning panjenengan nek kula izin ngoten niku Bapak Ibu nggih. Nah, niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa memanggil istrinya ya Habibi, ya Aisy, ya Humaira, ya. Subhanallah. Lek ten mriki nggih ngoten niku napa? Lah kadang-kadang kok saya tak krungokne Mbok Endiwor ning ndi Mbok Endiwor. Mbok Endiwor nggih ta? Enten nggih. Nah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian banyak akhlak-akhlak yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memuliakan tamu Rasulullah itu, memuliakan tetangga, nggih. Bahkan Rasulullah itu juga tersenyum kepada siapa saja Bapak Ibu. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Nggih. Tersenyum itu meskipun kelihatannya mudah Bapak Ibu nggih. Halo. Bisa berat loh tersenyum itu Pak. Orang itu kadang-kadang beda pendapat itu susah tersenyum. Apalagi beda pendapatan Bapak Ibu gitu. Nggih Bapak Ibu ya. Halo. Beda pendapatan ngoten napa? Mencem ngoten nggih. Kalih tanggane ya. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya tirulah Rasulullah. Rasulullah itu tersenyum. Karena tersenyum itu sedekah. Gitu? Tabassamuka biwajhi akhika sedekah. Jadi senyummu kepada saudaramu ini adalah sedekah. Makanya kita biasakan nggih. Senyum, nggih. Tidak gampang marah. Rasulullah itu enggak gampang marah, Bu. Makanya Rasulullah itu sangat sehat, Bapak Ibu. Halo. Bahkan Rasulullah itu sakitnya itu hanya 2 kali, Bapak Ibu. Dan itu pun sangat ringan loh. Ketika akan menerima wahyu dan ketika akan meninggal dunia. Mengapa Bapak Ibu? Bedanya dengan kita apa? Kenapa Rasulullah itu kok sangat sehat?
Satu, Rasulullah itu sedikit makan Bapak Ibu. Kalau kita kan dikit-dikit makan, gitu. Dikit-dikit makan. Tadi pagi sudah sarapan, agak siang ke warung bakso, gitu. Malam makan lagi, nanti sebelum menjelang tidur ke warung lagi. Ini banyak orang seperti itu, Bu. Yang kedua, Rasulullah itu sedikit marah. Kalau kita dikit-dikit marah. Rapat nggak ada snacknya, marah. Sampai di rumah nggak ada apa-apa, marah. Gitu. Yang ketiga, Rasulullah itu hanya sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Niki Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya kita dengan Rasulullah itu hanya berbeda sedikit Bapak Ibu. Gitu. Gitu. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit beribadah, kita hanya sedikit beribadah. Betul ya? Rasulullah sedikit-sedikit beramal soleh, kita hanya sedikit beramal soleh. Ini yang membedakan kita dengan Rasulullah Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu selalu penuh dengan amal soleh. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini semuanya menjadi suri toladan utama. Inilah makanya Rasulullah itu disebut hamba Allah yang memiliki suri toladan. Ada yang mengatakan, Ustadz, Rasulullah itu termasuk orang yang dogdeng ya Ustadz. Halo, termasuk orang yang dogdeng, kuat, nggih. Rasulullah itu sebenarnya juga hamba-hamba seperti kita ini Bapak Ibu, tapi dimuliakan oleh Allah, niki Pak. Diangkat derajatnya sebagai seorang Rasul. Ini yang membedakan dengan kita Bapak Ibu. Makanya orang yang nggak tahu dikira Nabi Muhammad itu sakti, nggih. Padahal itu karena dimuliakan oleh Allah, maksum dan dijaga oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak salah kalau kita mengimani Rasul dan juga meniru perilaku Rasul yang tertuang dalam syariat kita, dalam hadis-hadis sahih. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, panjenengan pengen tahu jalannya surga dengan cepat. Halo, pengen tahu jalannya surga dengan cepat? Amalan apa yang dilakukan? Ayo, siapa yang tahu? Bapak Ibu, ada yang tahu? Amalan surga dengan cepat, selamat. Perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, sesuai dengan hadis sahih ini, afsus salam. Apa afsus salam itu? Sebarkan salam. Sebarkan salam. Maksudnya sebar salam itu bukan salam disebar di mana-mana. Boten. Tapi kita selalu berucap salam ketika ketemu dengan saudara-saudara, dengan sahabat, nggih. Ini ciri khas kita seorang muslim mukmin, salam. Karena ini ada doa Bapak Ibu. Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan rahmat, keberkahan, dan Allah memberikan rahmat. Nggih. 3 hal. Salam itu 3 hal, Pak. Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan keberkahan, dan Allah memberikan rahmat. Makanya dijawab Bapak Ibu. Oke. Dan cara mengucapkannya yang betul bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum gitu dok, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah, boleh? Boleh. Lengkap? Boleh. Kalau panjenengan hanya assalamualaikum ngono tok, panjenengan sudah dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan Bapak Ibu. Kok agak lengkap,
Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan memberikan 30 kebaikan. Ini Bapak Ibu, makna salam itu luar biasa. Makanya Rasulullah memerintahkan pada kita absus salam, sebarkan salam. Menurut Imam Nawawi, pengertian menebarkan salam ini tidak menebar kebohongan, Bapak Ibu. Halo? Tidak menebar kebohongan. Termasuk di rumah, tidak menebar kebohongan. Oke. Ibu-ibu, halo. Selalu jujur pada suaminya? Selalu jujur apa kadang-kadang tidak jujur? Bapak-bapak, termasuk jujur apa jarang ngapusi? Halo. Jujur apa jarang ngapusi? Jujur ya? Jujur. Wong sering ditanyai, Pak, uangnya yang kemarin mana? Duit endi? Duit opo? Nggih Pak nggih. Padahal duit iki enak. Itu termasuk tidak jujur, gitu. Tidak jujur. Nah, niki Bapak Ibu, nggih. Kemudian yang kedua, napa Bapak Ibu? Wa'at imut ta'am. Napa? Memberi makan. Kepada siapa? Halo, pada siapa? Yang membutuhkan. Termasuk malam ini ngeten iki panjenengan ngasto dahar, ngeten iki Bapak Ibu. Halo. Sing ngasto dahar malam ini berarti panjenengan akan mendapatkan jalannya surga. Lah sing mboten beto, Pak? Halo, sing mboten beto? Halo, yang nggak membawa, ya tetap dapat jalannya surga dari jalan yang lain. Tadi kan salam, gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, wasilul arham. Apa artinya wasilul arham itu? Menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu artinya apa, Bu? Silah dan ar-rahim. Silah itu menyambung, ar-rahim itu tali kekerabatan. Jadi menyambung tali kekerabatan, utamanya yang sudah putus. Termasuk ngaji ngeten iki nggih menyambung tali. Halo. Ngaji ngeten iki termasuk menyambung tali silaturahmi. Napa hikmahnya Bapak Ibu? Napa Bapak Ibu hikmahnya apa? Halo? Panjang umur. Panjenengan pirsa tahu apa maksudnya panjang umur itu? Ada yang tahu? Napa Pak? Menurut ulama ada dua hal Bu panjang umur itu. Satu, memang Allah panjangkan umurnya. Jadi yang tadinya mungkin Allah mentakdirkan panjenengan umur 80 tahun, karena suka silaturahmi ditambahi menjadi 180 tahun oleh Allah. Halo. Halo. Kersa Bapak Ibu? Mau? 180 tahun mau Pak? Oh enggak mau. Yang kedua, yang dimaksud panjang umur itu menurut ulama, orang yang tambah kebaikannya. Niki Bapak Ibu. Setuju? Setuju? Iya. Jadi panjenengan setelah pengajian kok tambah kebaikannya. Sing biasanya nyuwente-nyente nggih. Sing biasanya nyuwente-nyente terus bar pengajian muda suwabar nggih. Sing bapak yang ngono sing biasane napa lek bapak niku? Sing biasane kowereng nggih Pak nggih. Getak-getak bar pengajian malih
sabare pol. Itu namanya orang yang bertambah kebaikannya. Niki Bapak Ibu. Halo. Kemudian yang keempat, napa Bapak Ibu? Jalan selamat menuju surga. Napa? Wassallu billaili wan nasu niyam. Jadi bangun di waktu malam melaksanakan sholat tahajud ketika orang-orang pada tidur. Ustadz, saya selalu bangun Ustadz, tapi pipis tok Ustadz. Halo, enten Bu? Enten nggih? Nah, ya harus ditarget nggih. Harus ditarget, harus tahajud. Harus ditarget, Pak. Makanya Rasulullah itu menganjurkan pada kita untuk tidur di awal waktu. Di awal ya sekitar jam-jam setelah isya lah Bapak Ibu nggih, maksimal jam 9 lah. Jangan sampai begadang ngantos malam jam 1 jam 2 wis dijamin ya tahajudnya hilang. Gitu. Ini Rasulullah menganjurkan untuk tidur agak sore ya maksimal jam 9 lah. Insyaallah nggih, masih kuat untuk melakukan sholat tahajud. Niki Bapak Ibu, 4 jalan menuju surga. Apa tadi yang pertama? Halo, yang pertama apa? Sebarkan salam. Yang kedua, mengasih makan. Yang ketiga, membangun tali silaturahim. Yang keempat, bangun di waktu malam ketika orang-orang pada tidur dan melaksanakan sholat tahajud. Apa itu risikonya atau akibatnya? Tadkhulul jannata bisalam. Maka orang yang bisa melakukan 4 hal ini Bapak Ibu, dia akan masuk surga dengan selamat, dengan labas. Ibaratnya seperti lewat jalan tol, sret. Itu Ibu nggih. Sret jalan tol. Dengan cepat memasuki surganya Allah. Halo? Halo? Siap melakukan? Meniru Rasulullah dengan amal-amal soleh yang luar biasa? Insya Allah nggih? Oke. Pas? Pas nggih? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Tidak ada. Bapak Ibu, ngaten nggih, Yai Sarkam. Kita akhiri dengan berdoa, semoga dengan Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semakin cinta pada Allah dan Rasulnya, semakin cinta dengan keluarga kita, semakin cinta dengan anak-anak kita, semakin cinta dengan amal soleh, dan tentunya kita akan mendapat surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang hak itu hak, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah menjadi generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyenangkan, dan jadikan anak-anak kami, generasi kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana
min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Sami-sami bagi yang NO wallahul muafiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.